Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannatihi wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirara. Ini kaidah besar yang keempat. Diambil dari hadis ini, al-qaidatu tsalitsata asyarah ad-dararu yuzalu. Bahaya itu dihilangkan. Apa bedanya antara darar dan dirar? Para ulama menyebutkan di antaranya darar itu bahaya yang lakukan di awal, maksudnya adalah membahayakan di awal. Sementara dirar membalas bahaya. Jadi darar itu melakukan bahaya di awal, bukan pembalasan di awal. Nah, sementara dirar membalas bahaya dengan bahaya. Ada juga yang menyebutkan bahwa perbedaannya darar itu membahayakan orang lain untuk mengambil manfaat diri sendiri. Jadi, membahayakan orang lain yang itu ada manfaat yang kembali kepada dirinya. Sementara dirar murni ingin membahayakan orang lain tanpa ada manfaat yang kembali kepada dirinya. Ini ada beberapa tafsir perbedaan antara darar dan dirar. Kedua-duanya harus dihilangkan. Syariat diturunkan untuk menghilangkan darar dan dirar. Semua bentuk bahaya harus dihilangkan. Al-amthilah, contohnya minha yajuzu lil mustari al-khiyar. Ini namanya khiyarul aib. Bagi orang yang membeli, mustari, dia boleh memilih melanjutkan jual beli atau tidak bizuhuri aibil mabik, dengan tampaknya aib dalam barang yang ia beli. Ini disebut apa? Khiyar al-aib, khiyaru al-aib. Agar apa? Agar mustari atau pembeli ini tidak mendapatkan bahaya. Ini sudah beli suatu barang, kemudian barang itu tidak bermanfaat, itu kan bagi pembeli apa? Bahaya. Bagi pembeli itu darar, dan darar harus dihilangkan. Dihilangkan dengan apa? Dengan dia bisa mengembalikan barang yang ada aibnya itu. Tentu aib ini aib qadim, aib yang diperkirakan ada sejak sebelum dia beli. Kecuali kalau itu adalah aib jadid, aib hadith, artinya aib yang baru ada setelah dia beli. Ini ya sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Minha yajuzu lirrajuli wal mar'ati fashun nikahi bil uyub. Boleh bagi laki-laki maupun perempuan itu membatalkan akad nikah karena ada aib. Ya, tentu ini dibahas dalam kitab fikih, apa saja aib-aib perempuan dan apa saja aib-aib laki-laki. Ya, yang
boleh tidak melanjutkan pernikahan, atau bahasa fikihnya fasah. Bahasa fikihnya adalah faskhun nikah. Minha ya tadi kenapa disyariatkan faskhun nikah? Agar sang suami tidak mendapatkan bahaya karena aib yang ada di istri. Istri juga tidak mendapatkan bahaya karena ada aib dalam diri suami. Minha yajuzu lil mar'ati fasun nikah li'isari zauj. Boleh bagi perempuan untuk mengajukan fasah, membatalkan pernikahan, li'isari zauj, karena suaminya itu jatuh miskin, tidak mampu untuk memberikan nafkah. Tidak mampu memberikan nafkah. Boleh bagi perempuan untuk mengajukan fasah. Nah, ini agar perempuan tidak mendapatkan bahaya karena suaminya tidak bisa memberi nafkah. Minha syuri'a nasbu al-a'immah wal qudat. Ini wallahu alam salah tulis. Nasbu al-a'immah. A'immah itu jamak imam. Nasbu itu maksudnya adalah mengangkat, menegakkan atau mengangkat. Wal qudat. Qudat itu jamak dari qadin. Jadi kenapa disyariatkan untuk mengangkat imam, mengangkat qadhi, agar tidak ada bahaya bagi rakyat. Juga wadaf'us sa'il, disyariatkan daf'us sa'il. Daf'us sa'il itu artinya membela diri dari kejahatan orang. Ya contoh begal ya yang baru saja ramai ya, ada begal istrinya, kemudian dia kejar pepet sampai kemudian dia ya ini daf'us sa'il, maksudnya daf'us sa'il ya karena menyelamatkan diri dari bahaya begal misalnya. Wal qisas, disyariatkan qisas juga agar apa? Agar tidak ada bahaya. Ya, untuk menghindarkan bahaya pembunuhan. Wa dhamanul mutlaf, dan mengganti barang yang dirusak. Ini juga agar tidak ada ad-dharar. Ini disyariatkan, syariat-syariat ini untuk menghilangkan dharar dari ra'iyah, dari rakyat. Selanjutnya, ini masih berada di bawah kaidah ad-dharar yuzal, adalah al-qaidatu rabi'ata asyrah, ad-dhararu la yuzalu bid-dharar. Dharar itu tidak dihilangkan dengan dharar yang lain. Dharar tidak dihilangkan dengan dharar yang lain. Kenapa? Li'annahu law uzila bid-dharari, karenanya jika dharar, satu bahaya, dihilangkan dengan bahaya yang lain, lama sadaqa ad-dhararu yuzal, maka tidak benar kaidah ad-dhararu yuzal. Ad-dharar, wallahu alam, ini bukan lid-dharar tapi ad-dharar. Ad-dhararu yuzal, ya, kaidah ini tidak benar. Karena kalau dihilangkan dengan dharar yang lain, berarti dharar tidak dihilangkan dong. Al-amtsilah, contoh yang lain. La ya'kulul muttarru ta'ama muttarrin akhar. Seorang yang terpaksa, artinya terpaksa tidak memiliki makanan, tidak boleh bagi orang seperti ini untuk makan makanan orang yang muttar lain. Makanannya orang yang muttar, orang lain yang muttar juga. Misalnya si A, dia terpaksa nggak punya makanan, dia harus makan untuk bertahan hidup. Sementara ada orang lain B, dia muttar juga, punya makanan sedikit, ya, yang cukup untuk dia bertahan hidup.
Nah, si A tidak boleh mencuri makanan mutor yang lain. Ya. Karena kalau dia ambil berarti dia sedang memberikan mudarat juga kepada si B. Nah, ini la yakulul muttarru ta'ama muttarin akhar. Wala yaqtulu waladahu. Nah, ini juga yaqtulu, wallahu alam. Ini yang benar adalah yaqtulu. Artinya seorang muttar tidak boleh membunuh anaknya au abdahu. Ya, karena itu izalatu muttar ay izaratu al-muttarri dararan bi dararin akhar, menghilangkan bahaya tapi dengan melakukan bahaya yang lain. Minha lau saqata ala jarihin, jika seseorang itu jatuh menjatuhi orang yang luka. Jarih itu orang yang terluka. Jadi seorang itu jatuh ke orang yang terluka. Fa inistamarra, jika dia tetap berada di atas orang yang terluka ini, qatalahu, maka orang ini akan membunuh si orang yang terluka tadi. Jadi misalnya A jatuh, menjatuhi B, B ini terluka. Kalau dia tetap berada di atas tubuhnya B, ini B akan mati. Wa inintaqala, kalau dia pindah, artinya dia menggulingkan diri, pindah dari atas tubuh B, qatala ghairahu. Ya, jadi dia pindah, tapi pindah juga ke orang lain yang juga kalau dia pindah ke situ dia juga akan mati. Nah, fayastamir, maka sudah nggak usah pindah. Karena jatuh ya, ya dia jatuh, bukan dia jatuh, dia jatuh menindih B. Nah, B yang sakit ini terluka, kalau tetap di situ dia juga akan mati. Tapi kalau dia pindah, dia akan bunuh juga di atas ini, karena sampingnya juga orang yang terluka gitu. Kalau dia pindah dia juga akan mati. Maka fayastamir, sudah dia tunggu saja di situ, kalaupun harus mati bareng. Ya, kalau dia mutar, ya contoh mutar itu dia terancam wallahu alam. Gambarannya dia terancam akan dibunuh, kecuali dia bunuh anaknya. Misalnya si A, saya bilang, kamu mau tak bunuh, kamu akan saya bunuh, kecuali kamu bunuh anakmu. Ya. Ini kan dia mutar ya, dia kalau dia nggak bunuh anaknya dia akan dibunuh. Tapi bunuh anak, dia itu kan membuat doror lain. Dia dibunuh doror yuzal, tapi dengan bunuh anaknya dia doror lain. Maka la doror, maka dia tidak boleh membunuh anaknya demi menyelamatkan dirinya. Terbayang? Walau ya nggak ada jaminan juga bahwa ketika dia sudah membunuh anaknya dia dibunuh atau tidak, kan nggak ada. Ya. Maka lebih baik ya sudah, dia bunuh saya. Jangan dia membunuh anaknya atau hambanya. Nah, ya, minha law waqa'a dinarun fi mihbarah. Kalau jatuh waqa'a, jatuh dinar, ada dinar jatuh di tempat tinta. Mihbarah itu tempat tinta, semacam apa ya? Ya tempat tinta dulu kan dari kaca ya, terbuat dari kaca.
Nah, ada dinar masuk. Walam yakhruj atau walam yukhraj bisa juga, tidak bisa dikeluarkan illa bikasriha, kecuali dengan memecahkan mihbarah. Kasaroha, boleh bagi pemilik dinar untuk memecahkan tempat tinta tadi, tapi wa ala sahibihi al arsh, tapi pemilik dinar ini harus ganti tempat tinta tadi. Boleh memecahkan tapi harus ganti, karena kalau memecah itu berarti doror, ya, doror lain, sementara kan ad-dararu la yuzalu bi ad-darar. Tapi walau kana bi fi'li sahibil mihbarah, mihbarah itu tanpa titik ya, ha, mihbarah. Walau kana bi fi'li sahibil, tapi kalau memecah mihbarah itu dengan perbuatan pemilik mihbarah, fala syai'a, maka dia tidak wajib mengganti. Karena kalau sahibil mihbarah yang memecah itu kan berarti dia sendiri yang memecahkan. Ya. Ini agar tidak memberi madarat kepada orang lain. Selanjutnya al-qaidatul khamisata asyrah, ini masih di bawah kaidah ad-darar yuzal. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ad-darurat ini bahasa Indonesianya juga darurat, dalam arti kebutuhan primer. Jadi memang ada istilah ad-darurat, ada istilah al-hajiyat, ada at-tahsiniyat. Sama, bahasa kita juga ada primer, sekunder, tersier. Itu di dalam usul fikih ada ad-darurat, itu yang primer, yang tidak bisa tidak, ya. Kemudian al-hajiyat, al-hajah, kebutuhan, ya. Kemudian at-tahsiniyat, tersier. Nah, ad-darurat itu bisa, darurat itu bisa membolehkan hal-hal yang terlarang. Tubihu al-mahdhurat, mahdhur artinya terlarang. Alhamdulillah, contoh, yajuzu aklul maitati walahmil khinziri, boleh makan bangkai atau daging babi indal makhmasah, ketika musim paceklik atau musim kelaparan, tidak ada makanan lain kecuali itu. Wa isaghatul luqmah, ini kurang lam, isaghatul luqmah. Kalau ini kan al-qimmah, enggak. Al-qimmah itu apa? Puncak, enggak masuk, enggak bisa difahami. Isaghatul luqmah, luqmah itu aslinya adalah suapan, aslinya suapan. Maksudnya ini keselak, ya, sama dengan husoh. Isaghatul luqmah bil khamr, jadi ngelontor, ada semacam suapan yang mandek di kerongkongan itu. Jadi, nah, isaghatul luqmah, ngelontor luqmah ini dengan khamr, itu boleh, ya, ketika memang tidak ada air yang lain yang halal, ya, adanya cuma khamr. Ini darurat, karena kalau itu nggak digelontor bisa mati, ya, adanya cuma khamr, maka boleh. Nah, ini karena darurat apa? Tubihul mahdhurat. Minha yajuzu talaffudhu bi kalimatil kufri lil ikrah, boleh melafalkan kata kufur lil ikrah, karena ikrah itu terpaksa, ya, terpaksa karena ada sebuah ancaman pembunuhan, ya. Contoh misalnya orang di penjara kemudian diperintahkan untuk mencela Allah, mencela Nabi, mencela Al-Quran,
Kalau enggak akan dibunuh. Nah, ini mukroh. Ya. Mukroh. Dalam kondisi seperti ini boleh bagi dia untuk mencela Allah ya, dengan hatinya tetap mutmainnun bil iman. Hatinya tetap tenang dengan keimanan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa orang bisa kufur dengan lafaz saja. Ya. Beda dengan akidah al-murji'ah yang bahwa kufur itu hanya bisa terjadi dengan kufrul qalbi. Tidak, kufur bisa dengan lisan, bahkan dengan perbuatan. Ya, orang menginjak mushaf itu sudah kufur. Ya. Minha yajuzu akhdhu malil mumtani'i min ada'id daini bighairi idnih. Ini boleh. Ini Pak Sahib boleh ini Pak Sahib. Akhdhu malil mumtani' min ada'id dain. Ya, mengambil harta orang yang tidak mau bayar utang. Termasuk utang SPP ya. Yajuzu akhdhu malil mumtani' min ada'id dain bi ghairi idnihi, tanpa seizin ya tadi pemilik barang tadi. Cuman karena memang sudah jatuh tempo ya, kemudian ya darurat ketika hutang ini tidak dibayarkan, ada doror yang terjadi, maka boleh untuk mengambil malil mumtani' min ada'id dain. Minha law ammal haramu. Amma ya ummu artinya umum. Law ammal haramu qatran. Qatr itu maksudnya satu kota. Kalau sesuatu yang haram itu sudah umum di suatu tempat, law amma al haramu qatran bihaitsu la yujadu fihi, mungkin ditambah hak, fihi fil qatr halalun, sekiranya tidak ada lagi yang halal di kota itu, illa nadiran, kecuali sangat-sangat jarang, fa innahu yajuzu isti'malu ma yahtaju ilaih. Maka dalam kondisi seperti itu boleh baginya untuk memakai apa yang ia butuhkan meskipun apa? Haram. Ya, tapi ini syaratnya adalah amal haram muqatar. Haram, sesuatu yang haram itu sudah umum sekali. Nah, ini kondisinya darurat yang harus dia hadapi. Minha nabshul mayyit ba'da dafnihi lid-darurah. Nabsh itu menggali kubur lagi, ya, menggali mayit, menggali jenazah lagi. Nabshu al mayyit ba'da dafnihi, setelah menguburnya, lid darurah. Contohnya bi an dufina bi ghairi ghaslin atau bi ghairil qiblah, sekiranya baru ingat bahwa jenazah ini belum dimandikan, ya, dikubur tapi belum dimandikan atau tidak diarahkan ke kiblat, ya, au bi ghairil kiblah. Ini maka boleh dikeluarkan lagi, ya, dikeluarkan, ini namanya nabshul mayyit. Nah, wa bimakna hadhil qaidah, semakna dengan kaidah ini, al qaidatul ukhra, kaidah yang lain, la harama ma'ad darurah, tidak ada keharaman bersama kondisi darurat, artinya kalau darurat tidak haram lagi. Wala karahata ma'al hajah, dan tidak dihukumi makruh ketika itu hajah, maksudnya sekunder, dibutuhkan. Selanjutnya, al-qaidatu sadisata asyrah, kaidah yang ke-16, ma ubiha lid-darurah, apa yang dibolehkan karena darurat, yuqaddaru biqadariha, diukur dengan ukuran darurat. Ya.
Kalau cukup satu ya satu, tidak boleh dua. Cukup satu teguk berarti tidak boleh dua teguk. Cukupnya satu suap maka tidak boleh dua suap. Ila akhiri. Al-amzilah. Minha la yajuzu lil muttarri aklun illa akla qadri saddir ramak. Tidak boleh bagi orang yang mutar terpaksa harus makan yang haram kecuali makan sekedar untuk saddur ramak itu menutup kematian. Ramak itu mati, kematian. Artinya kalau cukup satu suap untuk bisa bertahan hidup ya satu suap saja. Ya, tidak boleh dua suap. Nah, ini sekedar untuk saddur ramak atau untuk menahan mati. Minha manistusyira fi khatibin, orang yang dikonsultasi, ya ada orang datang untuk konsultasi kepada antum fi khatibin, terkait orang yang berkhidbah, sedang khidbah melamar seseorang. Waktafa bit ta'rid, kalau cukup dengan ta'rid itu bahasa kiasan gitu. Kaqaulihi la yasluhu laka atau la yasluhu laki, bahwa anak ini atau pemuda ini tidak cocok buat kamu. Ini kan tidak cocok itu ta'rid ya. Ini kalau tidak harus menyebutkan aibnya, ya cukup dengan itu. Wah kayaknya tidak cocok deh. Tidak cocok karena apa Ustaz? Itu baru kalau tidak, masih belum cukup ya secukupnya. Nggak cocok karena sesuatu yang saya tahu nggak cocok buat kamu. Intinya diupayakan nih. Cocoknya buat saya. Beda lagi ini. Aduh bahaya ini. Ya, ini nggak jujur ini. Cocoknya buat saya. Nah ini saya ulangi, manistusyira fi khatibin, barang siapa yang diajak konsultasi untuk ada seorang pelamar, waktafa bit ta'rid, dia cukup dengan ta'rid maka cukup ta'rid. Dia pemuda ini nggak cocok buat kamu. Lam yajuz lahu, kalau itu sudah cukup, lam yajuz lahu al-udul ila tasrih, tidak boleh pindah. Udul itu pindah, ila tasrih ke lafadz yang sharih, lafadz yang jelas. Dia itu kikir tahu, misalnya nih dia itu nggak gemati, itu kan sharih. Ta'rid tadi, dia nggak cocok lah buat kamu. Tapi kalau kemudian itu belum cukup, nah silakan. Tapi kalau itu cukup, nggak cocok ya Ustazah, nggak cocok, ya. Sudah cukup gitu. Tapi kalau misalnya saya kok sudah kadung seneng, ingat ya dia, misalnya tadi ya, dia orang yang sangat kasar, misalnya begitu, itu tasrih. Kalau sudah cukup, tidak perlu misalnya kita katakan bahwa pemuda ini kasar sama perempuan. Nah ini tasrih. Wa kadzalika idza iktafa bil wahid, kalau cukup dengan satu, lam ya'dil ilal itsnain wa halum majarra. Artinya kalau cukup satu alasan, ya tidak usah nyebutkan dua. Kalau begitu saya tidak jadi menerima pinangannya, sudah cukup. Iya. Tapi kalau masih meminta, ya dua. Kalau dua cukup, jangan tiga. Ila akhiri. Minha lau qasada ajnabiyun imra'atan, ya. Kalau ada seorang yang asing, dalam arti bukan mahram, ajnabi berarti bukan mahram. Lau qasada ajnabiyun imra'atan,
seorang perempuan, wajaba an yastura jami'a sa'idiha wa la yakshif illa ma la budda minhu lil qasdi. Qasada ini maksudnya ya diantaranya maksud untuk mengkhidbah. Kalau ada seorang mahram, seorang yang bukan mahram ingin misalnya berkhidbah, mengkhidbah, melamar seorang perempuan, wajaba dia harus menutup an yastura jami'a sa'id. Sa'id itu kan antara sini apa pergelangan sampai siku, ini namanya sa'id ya. Kalau telapak tangan itu kan boleh dibuka memang ya. Ini wajaba an yastura jami'a sa'idiha wa la yakshif illa ma la budda minhu lil qasdi. Dia tidak boleh membuka kecuali apa yang ia perlukan. Karena apa? Ini darurah, wa ma ubiha lid darurati yuqaddaru biqadariha. Cukup telapak tangan dalam khidbah untuk menggambarkan gemuk atau kurusnya perempuan ya. Kalau wajah ya wajah untuk mengetahui cantik dan tidaknya. Kalau untuk gemuk dan tidaknya bisa terwakili oleh jari jemari. Tidak perlu harus sampai membuka sa'id gitu ya. Ya. Minha la yajuzu tazwijul majnuni aktsara min wahidah. Tidak boleh menikahkan orang gila. Ini misalnya ini orang gila tapi ganteng kayak misalnya orang gila tapi ganteng kayak. Nah, ini tidak boleh dinikahkan kecuali ke satu orang saja. Tidak boleh aktsar min wahidah. Untuk apa? Lindifa'il hajati biha. Karena kebutuhan sudah terpenuhi oleh satu orang tadi. Misalnya kebutuhan itu dari sisi bahwa nih majnun ini kalau nggak dinikahkan mungkin akan menzinai banyak perempuan. Nah, itu. Maka ya cukup dinikahkan dengan satu orang saja karena majnun, namanya juga majnun. Baik. Selanjutnya, idza qulna yajuzu ta'addudul jum'ah. Jika kita mengatakan boleh ta'addudul jum'ah. Ta'addudul jum'ah itu boleh mendirikan beberapa masjid untuk sholat Jumat ya. Karena aslinya sholat Jumat itu tidak boleh ta'addud ya. Karena ya tujuannya adalah untuk persatuan umat. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan kaum muslimin, tidak berpecah belah ya. Sedikit mungkin, kecuali sudah nggak muat ya silahkan buat Jumat lagi. Nah, idza qulna yajuzu ta'addudul jum'ah, boleh mendirikan sholat Jumat lain li usril ijtima, karena sulitnya berkumpul fi makanin wahid tadi karena enggak muat. Lam yajuz illa biqadri ma yandafi'u, maka tidak boleh kecuali dengan kadar yang sekiranya mencukupi. Maksudnya bahwa kalau cukup 2 masjid sudah cukup 2 masjid, nggak boleh masjid yang ketiga. Falau indafa'a bi jum'atain lam yajuz bitsalik. Kalau cukup dengan 2 masjid untuk sholat Jumat, maka tidak boleh menegakkan Jumat di masjid yang ketiga, agar tujuan dari sholat Jumat itu terwujud. Nah, ini ya salah satu hal yang saya tidak setuju itu di Kelapanan itu ya, ada sholat Jumat baru, Masjid Agung masih cukup. Kemudian ya kalaupun di Al-Iman misalnya masih cukup, di Al-Ikhlas masih luas ya, lantai atas juga belum pakai. Artinya sebenarnya untuk persatuan umat ini harus
harus diperhatikan sisi sholat Jumat. Ya, saya masih ingat sekali di pondok saya itu sebenarnya untuk sholat Jumat sudah layak sekali. Tapi kiai saya benar-benar tidak mau. Bahkan ketika hujan saat itu ada inisiatif kakak kelas untuk mendirikan sholat Jumat karena akan basah sekali ketika kita pergi ke masjid kampung. Dimarahi betul, marah betul-betul. Kalian bisa bawa 2 baju sampai sana ganti. Saya tidak mau ada sebuah perpecahan di masyarakat ini. Wallahu alam, praktek di antara ini adalah untuk bagaimana sholat Jumat itu bukan hanya sekedar mendirikan, itu bukan ya. Sholat Jumat harus dikembalikan kepada faedah aslinya adalah untuk persatuan umat, untuk kumpul bersama ya, bareng-bareng mendengarkan khutbah, bareng-bareng ibadah bersama dan seterusnya. Bukan hanya sekedar akhirnya juga nanti kesulitan nyari khotib. Ya buat apa? Baik, al-qaidatu sabiyata asyrah, al-hajatu qad tunzalu, bisa atau tangzilu, silakan ya. Tapi bukan tanzulu, enggak ada tanzulu. Nazala yanzilu. Kalau dimajhulkan ya tunzalu. Hajah, ini kan hajah itu sekunder. Yang sekunder kadang diposisikan manzilatat darurah. Darurah itu apa tadi? Primer. Jadi kadang yang sekunder itu diposisikan pada posisi primer. Al-amtsilah. Minha syuri'at al-ju'alah. Syuri'at al-ju'alah. Ju'alah itu kayak sayembara ya. Syuri'at al-ju'alah, disyariatkan ju'alah, sayembara. Wal hiwalah. Hiwalah itu ya termasuk transfer, itu namanya hiwalah. Hiwalah itu sebenarnya memindahkan hutang ya. Misalnya si A punya hutang 10 juta ke B, terus C itu punya, A punya hutang 10 juta ke B, C punya hutang ke B, gitu ya. Nah terus B bilang ke A, ambil hutang saya dari B. Maksudnya hutang saya kamu ambil dari B, karena B punya hutang sama saya 10 juta. Ini disebut hiwalah. Saya ulangi, A punya hutang ke B 10 juta, C punya hutang ke B, paham ya? 10 juta juga, sama-sama sudah jatuh tempo. Ketika A nagih ke B ya, B maaf salah contoh. B hutang sama A, B hutang sama A 10 juta, C hutang sama B 10 juta. A nagih ke B, terus B bilang tagih C, karena C juga punya hutang sama saya 10 juta. Paham ya? Muter gitu. Ini namanya hiwalah. Hiwalah ini B memindahkan hutangnya ke yang lain, tapi tentu dengan syarat-syarat yang diterangkan dalam kitab fikih. Ini namanya hiwalah. Hiwalah ini juga disyariatkan, ada syariat. Kalau dalam bahasa sekarang transfer itu kan sama sebenarnya dengan seperti itu. Ala khilafil qiyas, dibolehkan, sementara menurut qiyas ini kan tidak boleh. Karena apa? Karena lima fil ju'alati minal jahalah, karena di dalam
akad ju'alah sayembara itu kan ada jahalah, ada suatu hal yang tidak jelas. Ya. Misalnya barang siapa yang menemukan dompet saya, maka saya akan beri 1 juta. Sayembara. Nah, sayembara itu kan ini tempatnya di mana dan lain sebagainya. Ada sebuah jahalah dalam akad. Ya. Wa ma fil hiwalati min bai'id dain bid dain. Dalam hiwalah itu ada semacam tukar menukar hutang dengan hutang. Nah, aslinya jual beli yang ada jahalah boleh atau tidak? Aslinya tidak boleh. Nah, ini maksudnya kiasnya nggak boleh. Terus bai'udain bidain, menjual hutang dengan hutang, aslinya apa? Tidak boleh. Tapi ju'alah dibolehkan, hiwalah pun dibolehkan. Kenapa? Li umumil hajati ila dzalik. Karena sudah menjadi kebutuhan. Sekarang transfer menjadi kebutuhan. Ya, transfer menjadi kebutuhan. Kalau transfer itu tidak boleh, padahal di situ ada bai'udain bidain, maka akan ribet sekali. Nah, ini maksud dari bahwa hajah kebutuhan dia sebenarnya nggak transfer juga dia nggak mati. Berarti dia bukan darurah, tapi dia apa? Hajah. Cuman hajah ini diposisikan seperti posisi darurat. Minha yubahun nazar ilal ajnamiyati lil muamalati wal khitbah. Boleh melihat kepada wanita yang bukan mahram lil muamalah, untuk muamalah jual beli, misalnya pinjam meminjam, wal khitbah boleh ya. Tapi masyaallah kita hari ini subhanallah dipuji oleh Allah ya. Ya betul, mungkin secara langsung kita mungkin bisa menjaga diri, tapi di HP. Nah, HP an-nazar ila al-ajnabiyyah fil jawal, subhanallah, sulit sekali dihindari. Baik, minha qaulu ba'dihim, ya, perkataan sebagian ulama, yajuzu atau tajuzul muzara'atu wal mukhabarah lil hajah ilaihima fil ma'isyah. Boleh muzara'ah, ya, boleh mukhabarah. Nah, ini pembahasan yang ada di fikih yang pernah kita juga bahas. Ya, di antaranya adalah apa kalau bahasa kita ya? Misalnya merawat pohon korma, ya, mencabut rumput sekitarnya, menyiraminya, kemudian nanti ada keuntungan yang diberikan. Nah, ini muzara'ah mukhabarah, kan di situ ada jahalah juga. Ya, ini nanti akan panen berapa kilo tidak jelas. Tapi ini boleh, kenapa? Lil hajati ilaihima, ke muzara'ah dan mukhabarah fil ma'isyah. Kemudian minha yajuzu bai'ul mughayyabat fil arad. Boleh menjual hal-hal yang tidak tampak, mughayyabat fil arad inda ba'dihim, menurut sebagian ulama, kalafti wal fajli wal basali. Ini umbi-umbian ya, bentuk umbi-umbian. Contoh kalau di kita ya ketela, apa namanya, kacang, menyo, ya, singkong, itu kan ada di mughayyabat namanya. Misalnya ini satu daerah, satu area, ini saya jual nih, mungkin ngambil sampel saja, dicabut satu, ya dalamnya segini nih. Ini yang lain kan mughayyabat dan fihi jahalah, tapi ini boleh lil hajah. Karena kalau semuanya harus dicabut langsung untuk memastikan berapa kilo, ini akan kesulitan, karena bisa jadi belum butuh langsung. Karena itu kalau udah dicabut nggak bisa bertahan lama. Nah, contoh begitu. Nah, ini ya juzu bai'ul mughayyabat fil arad inda ba'dihim kalafti wal fajli wal basal. Basal ini bawang, lil maslahatil ammah, untuk kemaslahatan umum, allati la budda linnas, karena harus, ya, masyarakat harus membutuhkan itu. Falau syurita li bai'ihi ikhrajuhu, ikhraj itu mungkin lebih pas. Ya, falau syurita, kalau disyaratkan li bai'ihi, untuk
menjual itu semuanya ikhrajuhu, ini jadi naibul fa'il, disyaratkan harus dikeluarkan, harus dicabut semuanya daf'atan wahidah, sekali tempo. Kana fi dzalika minal masyaqqati wa fasadi amwali ma la ya'ti bihi syar'un. Maka di situ akan ada masyaqqah, kesulitan, wa fasadu amwal, dan rusaknya harta. Karena kalau sudah dicabut sekali lagi itu sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Ya. Mala ya'ti bihi syar'un. Syariat tidak akan mendatangkan kerusakan. Wa in muni'a bai'uhu, kalau dilarang baiknya, dilarang, oh nggak boleh nih, karena di situ ada gharar, ada jahalah. Illa syai'an fa syai'an, kecuali sedikit-sedikit. Kullama akhraja syai'an ba'ahu, ketika dikeluarkan, cabut, jual, cabut, jual, fa fi dzalika minal haraji wal masyaqqah. Di situ juga ada kesulitan. Wa ta'tilu masalihi arbabi tilkal amwal. Di situ ada ta'til itu menafikan ya maslahat pemilik pohon-pohon tadi. Wa masalihil mushtari, juga maslahat pembeli. Ma la yakhfa, yang tidak tersembunyiannya itu jelas ada maslahat yang hilang. Wa dzalika mimma la yujibuhu syari', dan itu termasuk di antara yang tidak dikehendaki oleh syariat. Wa la taqumu masalihun nasi bidzalika albattah, dan maslahat masyarakat itu tidak tegak di situ sama sekali. Intaha, ini diambil dari Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim rahimahullah. Selanjutnya, al-qa'idatu tsaminata asyrah, idza ta'arada mafsadatan. Nah, ini kaitannya dengan jika bertentangan dua mafsadah, dua kerusakan. Apa yang harus kita lakukan? Ru'iyya a'dhamuhuma dararan. Kalau antara mafsadat dan maslahat bertentangan, ya jelas maslahat kan diambil. Nah, ini mafsadat, dua-duanya kerusakan. Maka ru'iyya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Maka dijaga yang lebih besar mafsadahnya dengan cara apa? Melakukan mafsadat yang lebih kecil, irtikabi akhaffihima, yang paling ringan dari dua mafsadah itu. Melakukan yang lebih ringan agar yang lebih berat tidak terjadi. Contoh, alhamdulillah, minha yajuzu syakku batnil mayyit. Boleh misalnya ada perempuan hamil mati, maka boleh membelah perutnya idza kana fi batnihi waladun, atau fi batniha ya. Kalau batnihi berarti ke mayit. Kalau di dalam tubuh perempuan tadi ada anak turja hayatuhu, yang diharapkan hidup. Kalau di perut mayit ini ada anak yang diharapkan hidup, maka boleh untuk dibelah. Membelah mafsadah. Iya. Tidak membelah juga mafsadah. Nah, mafsadah membelah perut ini lebih ringan daripada mafsadah matinya anak. Kalau masih diharapkan hidupnya si janin tadi. Ini minha la yajuzu syurbul khamri wal maisir. Tidak boleh minum khamr dan judi. La yajuzu syurbul khamri wal maisiru li'anna dararahuma, karena bahaya keduanya a'zam min naf'ihima. Ya. Ada manfaat. Ya, sebagaimana itu ditetapkan dalam Al-Qur'an. Ya. Minha syuri'a fid dini al-qisas. Di syariat dalam agama ada al-qisas wal hudud. Ini hukuman-hukuman yang telah ditentukan oleh syariat. Wa qitalu qati'it thariq, atau membunuh begal. Ini boleh karena apa? Meskipun dalam
kita membunuh juga, dalam hudud kita juga membunuh, dalam kita luqati thariq juga membunuh. Tapi pembunuhan ini lebih ringan daripada mafsadah yang wujudkan oleh qati'ut thariq tadi, oleh pembunuh ya. Kalau tidak dikisos itu dia akan membunuh yang lain lagi dan seterusnya. Minha yajuzu lil muttarri akhdhu ta'amil ghairi qahran. Boleh bagi orang yang terpaksa untuk mengambil makanan orang lain secara paksa. Qahran secara paksa boleh. Asal yang ghair tadi apa? Bukan muttar juga. Kalau muttar juga nggak boleh karena tadi apa? Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Selanjutnya, minha yajuzu qat'u syajaratil ghair. Boleh memotong pohonnya orang lain idza hasala fi hawa idari. Kalau terjadi misalnya dia mempengaruhi misalnya kelembaban udara di rumahnya ya, itu boleh. Kan kadang karena lembab terus lumutan lah atau bahkan mempengaruhi udara yang ada di dalam ya, ini boleh memotongnya. Karena apa? Itu memotong pohon itu doror, tapi kelembaban misalnya udara di dalam rumah itu ada doror yang lain. Doror memotong itu lebih ringan. Selanjutnya, minha law wajadal muttarru maitatan wa ta'ama ghaibin. Kalau orang yang terpaksa ya mau mati terus tidak ada makanan kecuali dia mendapatkan ada bangkai, wa ta'ama ghaibin, makanan orang yang gaib, orang yang enggak hadir, tidak diketahui. Fal asah annahu ya'kulul maitah. Yang lebih sahih dia memilih untuk makan bangkai. Kenapa? Li'annaha mubahah bin nas, karena itu mubah dengan nas syar'i. Wa ta'amul ghair bil ijtihad ya. Adapun makanan orang lain yang gaib tadi bil ijtihad ya, ijtihad boleh atau enggak itu kan masih berijtihad ya. Al-qaidah at-tasi'ah asyrah tadi ya, kaidah yang ke-18 itu kadang kita juga menghadapinya dalam hidup ya. Ada dua mafsadah, milih yang mana? Nah, pilih yang lebih ringan. Contoh dalam pemilu, ya sama-sama rusak ini. Pilihan pertama dan kedua sama-sama rusak, ya. Tapi milih yang lebih ringan kerusakannya. Meskipun di ujung-ujung, ternyata podo wae. Ya sudah. Tapi kan kita sudah mengambil sikap sesuai dengan kaidah ini gitu loh. Mana yang kita timbang-timbang, kita bisa tanya para ulama mana yang lebih ringan mafsadahnya. Ya. Belum pernah saya pilih menang, jadi kan belum tahu. Iya. Kalau saya milih menang gitu. Dalam? Milih. Kalau? Nggak memilih. Ya kalau nggak memilih ya. Nggak memilih mafsadah bukan? Iya. Iya, ini barangkali contoh di awal ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Ada manafi itu, ada jual beli, ada manfaatnya. Iya, ini memang dalam ayat juga disebutkan antara manfaat dan madarat. Kalau manfaat dan madarat memang lebih tepat dia ya ke kaidah berikutnya nih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Wallahu alam. Iya. Mungkin contoh itu lebih tepat untuk kaidah berikutnya. La yajuzu surbul khamri wal maisir li anna dararhuma a'zam min naf'ihima. Ini lebih pas masuk ke kaidah berikutnya, bukan kaidah idza ta'arada al mafsadatan. Naam, ahsantum. Iya, bukan antara mafsadah dan mafsadah. Al-qaidatu tasiyata asyrah dal'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.
Ini diantara contohnya tadi ya, al-khamar wal maisir itu dilarang. Ya, kita mengambil kaidah ini untuk kita terapkan di situ bahwa yuk jangan minum khamar, yuk jangan berjudi, meskipun di situ ada manfaat tapi darul mafasid muqaddam. Al-amthilah al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq masnunatun. Sebenarnya hukum asalnya berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur, mubalaghah berlebih-lebihan dalam berkumur, dan al-istinsyaq dalam istinsyaq menghirup lewat hidung ya, menghirup air, itu sunnah saat wudu. Wa tukrahu lis-shaim, dimakruhkan untuk orang yang berpuasa, hifdzan lisaum, untuk menjaga puasa, min an yatruqa ilaihil mubtil, untuk tidak terjadi hal yang membatalkan. Ini karena apa? Itu ada masalah. Masalahnya kesunahan, belum lagi ada maslahat kesehatan, tapi ada mafsadah yaitu batalnya puasa. Maka sisi mafsadah ini lebih didahulukan daripada maslahat kesunahan. Minha takhlilus sya'ri sunnah, dalam wudu atau di dalam mandi itu menyela-nyela rambut itu sunnah fitahar. Wa yukrahu lil muhrim, tapi makruh bagi orang yang berihram. Kenapa? Hifdzan min sukuti sya'ri, untuk menjaga agar tidak jatuh rambutnya ya, karena memotong rambut atau menjatuhkan rambut itu termasuk mahdzuratul ihram ya. Ini maslahat kesunahan dikalahkan dengan mafsadah yang dikhawatirkan terjadi. Minha sumiha fi tarki ba'dil wajibat, dibolehkan, diizinkan untuk meninggalkan sebagian wajibat. Bi'adna itu bukan ya, hapuskan satunya. Bi'adna masyaqqatin, dengan masyaqqah yang rendah sekalipun. Kal qiyam fi shalah, seperti berdiri saat sholat, itu kadang boleh ditinggalkan karena masyaqqah. Wal fitr, ya, berbuka. Wat taharah, juga di dalam bersuci mungkin diganti dengan tayamum. Walam yusama fil iqdami alal manhiyat, tidak diizinkan atau tidak dibolehkan untuk memberanikan diri melakukan hal-hal yang dilarang, wa khususan lil kabair. Karena aslinya melakukan melakukan dosa itu kan lebih sulit ya, karena dia melakukan ya. Artinya meninggalkan hal yang dilarang itu aslinya lebih gampang karena dia tidak melakukan sesuatu, cuman karena hawa nafsu. Kalau melakukan perintah itu kan melakukan sehingga mengeluarkan energi, dan meninggalkan larangan itu kan sebenarnya tidak melakukan sesuatu, tidak mengeluarkan energi, cuman ya hawa nafsu ya. Contoh misalnya zina, azakumullah. Zina itu kan melakukan sesuatu. Iya. Sebenarnya tidak berzina berarti tidak melakukan sesuatu. Cuma ya ada saja orang yang memang tergoda untuk berzina padahal capek. Ya capek juga ya. Iya. Cuma hawa nafsu dan setan menggoda, ini yang disebut zuyyina linnas, dibuat indah. Aslinya enggak indah. Aslinya repot. Nah, ini maka lam yusamah. Kenapa? Ya ini darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Karena aslinya juga lebih mudah. Maka dalam hadis itu kan manahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku larang tinggalkannya. Bukan fantahu mastata'tum, enggak ada. Tapi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan lakukan semampumu. Kenapa ada semampumu dalam perintah? Karena memang itu lebih sulit. Aslinya meninggalkan yang larangan itu lebih mudah karena tidak melakukan sesuatu. Al-aslu al-adab.
Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya ini ayat kaitannya dengan kaidah berikutnya, meskipun ini bukan kaidah besar ya. Kaidah besar yang kelima itu nanti adah muhakkamah, kaidah berikutnya. Ini kaidah terakhir yang akan kita baca pada hari ini. Qala Allah Ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka orang-orang mukmin adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim, kecuali untuk istri-istrinya, au ma malakat imanuhum, atau hamba sahaya perempuannya. Fa innahum ghairu malumin, maka itu tidak dicela, mereka tidak tercela, ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika, akan tapi yang mencari di balik itu, fa ulaika humul adun, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ini urusan tentang kemaluan ini sedemikian rupa diatur di dalam Islam, yang mungkin hari ini sedang terlihat bebas ya. Dan ini juga kekhawatiran untuk diri kita, kekhawatiran untuk anak-anak kita ke depan ini. Kasus-kasus perzinaan itu marak sekali hari-hari ini ya. Tidak hanya di perkotaan, bahkan di pedesaan juga seperti itu. Kita harus waspada betul-betul ya. Harus waspada betul-betul. Gak ada jaminan terus santri kita juga tidak terjebak dalam perangkap itu gitu loh. Alumni ya. Ini harus terus kita jaga agar mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang ini, karena sangat-sangat rawan. Al-qaidatul ishrun, kaidah yang ke-20, al-aslu fil adha itu kemaluan. Hukum asal dalam kemaluan itu at-tahrim, diharamkan. Al-amthilah minha idza ikhtalatat muharramatun, jika bercampur. Muharramah itu perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, mahram. Biniswati qaryatin mahsuratin, jadi ada seorang yang mahram bagi dia, ini bercampur dengan wanita-wanita desa mahsurat. Mahsurat yang terbatas, secara jumlah terbatas. Ya. Imtana al-ijtihad, maka tidak boleh berijtihad. Jadi ada berita sampai kepada si A ini laki-laki, A, di kampung ini ada mahrammu, cuma tidak tahu siapa dia. Cuma terkumpul di perempuan-perempuan yang terbatas. Misalnya di situ ada perempuannya jumlahnya hanya 10. Hanya 10 contoh. Di kampung ini hanya ada 10 perempuan. Di antara 10 itu ada mahrammu. Cuma tidak diketahui siapa mahramnya. Mungkin karena satu susuan misalnya. Cuma tidak diketahui siapa di antara 10 orang itu. Ini namanya biniswati qaryatin mahsurat. Imtana al-istihad, tidak boleh. Oh, saya beristihad biar saya nikahi yang ini saja. Jangan beristihad bahwa dia bukan mahramku. Istihad, tidak boleh beristihad. Kenapa? Li'anna min syartil istihad fi syai' an yakuna asluhu mubahah. Karena istihad itu boleh jika hukum asalnya mubah. Sementara al-aslu fil abdha' at-tahrim. Hatta yata'ayyada dzalikal aslu bil ijtihad. Mungkin ya ditambah. Jadi hukum asal yang aslinya boleh itu menjadi kuat dengan ijtihad. Wa inna ma jazan nikahu, tapi boleh menikahi fi surati ghairil mahsurat, dalam sebuah gambaran bahwa perempuan jumlahnya itu ghairil mahsurat, tidak terbatas. Maksudnya bukan 10, bukan 20. Misalnya sedayu lawas, kan nggak ada yang bisa menghitung berapa perempuan yang ada di sini. Di sedayu lawas ada mahrammu. Nah, boleh beristihad? Boleh. Karena ghair mahsurat.
Yang nggak boleh ketika mahsurat tadi, ada 20 perempuan di desa ini, di antara mereka ada mahrammu. Nah, ini nggak boleh kita beristihad. Tapi kalau di sedayu lawas ada mahrammu, nah ini nanti nggak bisa nikah ya. Ya. Cari di desa lain ya. Di ya, mana? Cumpleng ya. Rukhsatan, kenapa boleh beristihad? Rukhsah li'alla yansadda babun nikah, agar tidak tertutup. Yansadda itu tertutup, babun nikah, wa yaftahu babas sifah, dan akan membuka bab zina. Sifah itu zina. Ini kalau tidak diperbolehkan nanti muncul perzinaan dan tertutup bab nikah. Minha lau wakkala syakhsun fi syira'i jariyah. Lau wakkala syakhsan, ada seorang A mewakilkan B syakhsan untuk membeli budak perempuan. Jadi A itu mewakilkan B untuk membeli budak perempuan. Wa wasafaha, dan dia mensifatinya. Maksudnya mensifatinya, menyebutkan sifat-sifatnya begini. Fashtaral wakilu jariyatan bisifah. Lalu B ini, wakil ini benar-benar membeli jariyah, membeli budak perempuan bisifah, dengan sifat yang tadi sudah disebutkan. Wa mata, lalu B ini mati qabla an yusallimaha lil muwakkil, sebelum menyerahkan, yusallim menyerahkan ke A, dia yang mewakilkan, maka lam yahilla lil muwakkil wat'uha, maka si A ini tidak boleh menggauli budak perempuan tadi. Yang mewakilkan tadi, si A tadi tidak boleh menggauli budak perempuan ini. Kenapa? Lihtimali annahu istaraha li nafsi, karena ada kemungkinan, kemungkinan bahwa si B ini membeli budak perempuan untuk dirinya. Wa in kana syira'ul wakili al-jariyata bisifatil madhkurah zahiran fil hil, meskipun, walau di sini wa in sini artinya in, meskipun, atau inil ghoyah, meskipun wakil si B tadi itu telah membeli budak perempuan dengan sifat yang sudah disebutkan, itu zahir fil hil, itu jelas kehalalannya. Walakin al asla at-tahrim, karena al asal hukum masalah kemaluan ini, al aslu fil abda apa? At-tahrim. Maka la hatta yatayaqqan sababul hilli, sampai kemudian yakin dengan sebab kehalalan. Ini karena kaitannya dengan kemaluan, jangan main-main. Oh, kayaknya ini memang dia membeli untuk saya nih, kayaknya. Tapi masalahnya kalau itu barang silakanlah. Tapi kalau ini masalahnya kemaluan, urusan kemaluan, hukum asalnya apa? Hukum asalnya at-tahrim. Ya, kalau dia mati, ya bisa jadi. Gimana Pak Saib? Diambil aja Pak Saib. Buat antum saja deh. Ya. Ya dia Allah alam ya. Dia harus perjelas entah itu. Tapi bukan untuk digauli. Karena kalau digauli ini sudah kaitannya dengan al-abda, dengan al-abda. Ya. Entah itu nanti bagaimana dijual kembali atau bagaimana agar yatayaqqan sababul hil. Minha wat'u as-sarari, ini hamzahnya mestinya disendirikan ya. Wat'u as-sarari allati yajlina min mawdi'il harbi la tahil, atau la yahil. Menggauli as-sarari, as-sarari ini tawanan perang, ya, tawanan perempuan. As-sarari tawanan perempuan. Wat us-sarari allati yajlina,
yang mereka muncul min maudhi'il harbi, dari tempat misalnya perempuan-perempuan Israel, ya tawanan-tawanan perang Israel ini min maudhi'il harbi, jelas itu perangnya jelas. La tahillu, nggak halal, illa an yantasiba fil maghanimi min jihadil imam man yuhsinu kismataha, kecuali jika telah tertunjuk. Yang tasib ini maksudnya ditegakkan atau tertunjuk, ya, tertunjuk fil maghanimi, dalam urusan rampasan perang, min jihadil imam, dari penguasa, itu man. Nah, di sini man fa'ilnya yantasib, yang tertunjuk orang yang memang pandai dalam membagi ghanimah. Jadi ndak halal tawanan perang itu sampai dari penguasa menunjuk orang yang memang pandai dalam membagi ghanimah. Fa yuqassimaha, lalu membagi ghanimah itu min ghairi khaifin wala zulmin, tanpa kezaliman. Ini adil. Ya. Jadi ya karena ini kaitannya dengan kemaluan tadi. Beda halnya dengan misalnya barang-barang yang lain. Kalau terkait kemaluan betul-betul hati-hati, karena al aslu fil awda' at-tahrim. Bukan ini, kalau tawaran perempuan itu bukan yang menangkap, bukan pula seperti itu ya? Enggak. Karena kan enggak ada. Kalau as-salab, salabul qatil, bukan. Salab itu kan yang ada dalam tubuh. Ya. Iya. Enggak. Salabul qatil itu barang, itu bukan perempuan. Ya. Karena memang tadi ini kaitannya dengan kemaluan, ini adalah urusan yang sangat besar di dalam Islam. Barakallahu fikum. Sampai di sini kita baca, selanjutnya kita lanjutkan besok insyaallah taala. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.